Gimana? Kok Sangta Alina berubah jadi gini sih? Senyum-senyum lagi. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi sama Alina? Oke, sebelum gua lanjut, video ini udah jelas bakal full spoiler. Jadi, take your own risk. Kalau udah kelar nonton baru kesini lagi. Semoga rasa bingung Anda bisa terjawab. Karena emang ending season 2 Shadow and Bone ini kurang ajar. Munculin banyak banget pertanyaan. Salah satunya yang paling bikin kaget adalah Alina kok malah punya kekuatan bayangan sih kayak The Darkling? Apakah dia bakal jadi jahat di season 3 nanti? Bisa aja bikin kepikiran nih series. Oh ya, penjelasan yang gua paparkan ini diambil dari sudut pandang pribadi ya, sebagai penikmat series. Baca sana sini sebagai sumber informasi, bukan sebagai pembaca novelnya yang udah paham betul dan ngerti arahnya mau kemana. Jadi mungkin bagi kalian yang ngikutin novelnya bisa bantu jawab di komen ya, kalau masih ada yang ngeganjel di konten ini. Ya udah, yuk kita mulai. Season 2 Shadow and Bone ini emang suka bikin kejutan ya, gak cuma di akhir doang, tapi dari tengah-tengah juga iya. Salah satunya adalah kenapa Mal bisa sebutin itu sama Alina. Sumpah dah, Mal ini gak ada kerjaan lain apa selain ngikutin Alina mulu. Usut punya usut, ternyata Mal adalah The Firebird alias Amplifier atau penguat kekuatan ketiga yang Alina butuhkan. Yang mana setelah Alina berhasil menyatukan dirinya dengan The Stuck di season 1 dan The Sea Whip di episode 2 season 2, Alina harus ngebunuh Mal agar Alina bisa menghancurkan The Vault. Gokil, kasian banget bang hidupnya. Terus pertanyaannya, kenapa Mal bisa jadi The Firebird? Jawabannya mengutip mamahnya Kirigan, mamah Bagra. The Firebird bukanlah binatang, melainkan keturunan garis darah anak Morozova. Bagra paham betul hal ini. Lawong dia anak pertamanya Ilya Morozova dan adiknya sendirilah si burung api itu. Singkat cerita gini bre, adiknya itu udah meninggal gara-gara ulah Bagra. Terus Pak Ilya Morozova yang notabene adalah sang pencipta 3 makhluk legendaris ini, saat itu baru bikin The Stuck sama The Sea Whip. Akhirnya untuk membangkitkan adiknya Bagra pakai cara yang sama deh pas bikin makhluk legendaris. Jadilah adiknya Bagra seorang Firebird. Yang mana garis keturunannya setelah ditarik dan disimpulkan oleh Bagra yaitu adalah si Mal itu sendiri. Lah kok bisa? Buktinya apa? Pertama, dia bisa buka tutup pintu yang hanya bisa dibuka keturunan Morozova. Bukti kedua, karena hanya Mal yang bisa nemuin kedua makhluk legendaris itu dengan merasakan frekuensinya. Dan karena faktor ini juga, Mal selalu tertarik atau bisa nemuin keberadaan Alina. Bahkan waktu kecil nih, Mal sampai ngelewatin 2 panti asuhan dan berhenti di panti asuhan Kramzin tempat Alina berada. Noh kan, emang udah takdirnya guys, Mal sama Alina itu harus selalu bersama, bukan cuma sekedar cinta doang. So sweet banget dah. Nah tapi yang bikin kita gregetan, ini Abang Mal kenapa setelah dibangkitkan Alina malah nggak cinta lagi sama Alina? Ya udah jelas lah bre, di momen ini Mal ngerasa bingung akan hubungannya dengan Alina. Atau istilahnya yang dia kutip sih, dia nggak ngerasain lagi the true north saat bersama Alina. Apakah beneran cinta sejati yang mengikat keduanya? Atau hanya karena faktor takdir antara Sun Summoner dengan Amplifier bikin mereka saling cinta? Dan sekarang setelah takdir itu terputus, hanya faktor pilihan yang menjadi tumpuan cinta mereka berdua. Choice, not destiny. Choice. Makanya Abang Mal memilih mereka break dulu sampai waktunya mereka dapat alasan yang kuat buat balikan lagi. Mal memilih jadi privateer dan mendapat sebutan Stramhorn dari Pangeran Nikolai. Mencari tujuan itu bareng Ines dan kawan-kawan lainnya, sedangkan Alina ngelanjutin hubungan palsunya sebagai tunangannya Pangeran Nikolai. Sebenarnya ada satu faktor lagi sih yang mungkin jadi alasan kenapa Mal kayak gitu. Tapi nanti aja kita bahas di tengah-tengah ya. Gue mau ketawa dulu karena dengan adanya fakta ini, Mal sama Kirigan jadi sepupuan anjrot ngakak banget sih. Ini 2 orang sepupuan ngebet banget sama Alina. Kayak gak ada cewek lain apa ya? Kocak dah. Pangeran Nikolai juga nih, diam-diam naruh rasa ke Alina. Aduh susah jadi Alina ya. Yang deketin cowoknya gak kaleng-kaleng anjir. Oke, ngomongin Pangeran Nikolai, kita pasti sempat bingung juga. Lah kok Pangeran Nikolai jadi Nicephoi pas lagi bercermin? Apakah dia reinkarnasi Kirigan? Atau gimana sih ini? Terus lukanya itu kapan dia dapat? Nah, kalau kalian lebih jeli, luka itu ternyata dia dapat pas lagi ngelawan Nicephoi di adegan ini nih. Dan ternyata walaupun Kirigan udah mati, buah hasil kekuatan Merzos itu masih ada dan menginfeksi Nikolai. Makanya dia berubah jadi Nicephoi di cermin ini. Bayangan deh di season 3 nanti. Nah, sekarang untuk kematian Kirigan, dia beneran mati
atau bakalan hidup lagi nih kayak ending season 1 dulu. Jangan-jangan dia bangkit lagi. Untuk saat ini sih bisa dibilang dia beneran mati guys. Lihat aja tuh dibakar sampai habis bareng-bareng sama gengnya Zoya Alina. Tuh mampus, udah gak ada alasan lain lagi kalau dia bakal hidup lagi. Jadi fix ya dia mati beneran guys. Cuma ada satu hal yang penting yang jadi kunci ngejawab semua pertanyaan kita. Sebelum mati, Kirigan ngajak Alina untuk bersama-sama bikin dunia baru. Kegelapan dan cahaya harus seimbang dan mengisi satu sama lain. Tapi sayangnya Alina menolaknya, dan setelah itu yang terjadi, Nicephoi keluar dan menyerang Alina. Selama ini yang kita pikirkan Nicephoi dikontrol sama Kirigan ya. Ternyata enggak guys, Nicephoi itu berdiri sendiri dan Kirigan itu nggak bisa ngontrol sama sekali. Terlihat di sini Kirigan mau nyelamatin Alina tuh, tapi ditampis sama Nicephoi. Terus kemudian di detik-detik Kirigan mau koit, dia bilang, Without me, no, they will come for you. nah dari sini udah jelas banget ya guys, masalah utamanya ada di Nicephoi yang masih bergentayangan. Makhluk hasil kekuatan Dark Magic Mesos ini memang berbahaya banget sih. Nah dari sini juga udah bisa ngejawab nih, kenapa Alina bukannya pakai kekuatan cahaya, malah pakai kekuatan kegelapan pas bunuh mbak-mbak teroris Verdan ini. Ya bener banget, apalagi kalau bukan konsekuensi tak terduga dari Merzos yang digunain Alina. Lah, tunggu dulu. Emang kapan Alina gunain Merzos? Dia kan udah janji ke Mama Bagra untuk gak gunain Merzos sama sekali. Swear to me you'll never use it. I swear. Mean it, girl. Oke, kita putar balik lagi ya saat Abang Mal berkorban untuk Alina. Di sini Alina kan minta bantuan Nina untuk menghidupkan kembali Abang Mal. Tapi Nina itu sebenarnya gagal guys. Buktinya dia bilang ke Cash kalau dia nggak berhasil ngidupin orang mati. Melainkan ya Alina itu sendiri yang bisa. Yang notabene dia ternyata pakai kekuatan Merzos. Lihat aja tuh, ada pergerakan hitam di tangan Alina. Tuh kan Alina pakai Merzos. Dan mungkin ya karena ini juga lah jadi faktor Mal nggak suka lagi sama Alina. Mungkin aja. Konsekuensi pahit yang harus diterima Alina ya. Udah berkorban pakai Merzos buat hidupin Abang Mal, malah ditolak. Sebenarnya kasihan sih ya sama Alina. Kok dia harus jadi gitu? Apalagi habis ngebunuh Mbak Verdan ini dia kok tiba-tiba senyum-senyum gitu ya. Kayaknya dia udah terpengaruh banget sih sama Merzos dan berpotensi jadi The Darkling selanjutnya. Itu ngeri banget sih. Kita tunggu aja season 3-nya bakal kayak gimana si Alina ini bertindak. Ya, setidaknya beberapa pertanyaan besar udah kejawab kan ya. Gua yakin kok pertanyaan kecil yang mungkin belum terjawab udah dijelasin dengan cukup di seriesnya. Cuma mungkin gua singgung dikit-dikit aja ya, kali aja masih pengen dijelasin. Gimana nih nasib cinta Cash sama Inej? Nanggung banget sih. Udah seneng saling nyatain cinta, tapi kenapa masih ada batasan? Di sini Inej pengen Cash terbuka apa adanya, tapi Cash belum bisa ngebuka sepenuhnya. Karena ada suatu hal yang ngebatasin Cash, yaitu masa lalunya sendiri. Di sini juga ngejawab kenapa Cash selalu pakai sarung tangan terus. Ternyata itu semua karena trauma Cash ketika tragedi cacar api yang menimpannya bersama kakaknya, Jordi. Jordi nggak berhasil selamat, tapi Cash iya. Dan ironisnya, Cash terpaksa menggunakan tubuh Jordi dan lainnya untuk mengapung kembali ke pantai. Semenjak itulah, Cash trauma buat pegang kulit orang. Sedangkan Ines nggak mau nerima cinta Cash sama sekali kalau Cash belum bisa lepas sarung tangannya. Ya bisa kalian artikan sendirilah ya maksudnya apa. Nah adegan selanjutnya Ines ikutan gabung Mal nih menyusulin The Trucy buat nyelamatin para budak gitu. Tapi pas naik di sini si Tamar kayak main mata gitu ke Ines. Bakal seru nih season 3. Kita bakal lihat kisah cinta Ines, Cash sama masuknya sosok ketiga Tamar. Oke sekarang gimana nasib cinta Matthias sama Nina? Kalau dari sudut pandang gua sih hitungannya Nina udah telat banget nyari bantuan sana sini. Mulai dari gabung The Cross sampai dapat gerasi dari Pangeran Nikolai buat ngebebasin Matthias. Tapi Matthiasnya sendiri udah kemakan omongannya PK Rollins. Dan kenapa pas Matthias suruh ngelawan Serigala, tapi Serigalanya malah jadi ngebela Matthias? Ya karena klan Verda sama Serigala itu punya ikatan batin khusus guys. Tapi kalau dilihat-lihat ya kita lanjut. Sekelebat saling pandang di akhir ini kayaknya Matthias masih percaya deh sama Nina. Dan karena dasinya keinjek-injek nih, Matthias ya jelas bakal tetap di penjara Hellgate. Tinggal kita nunggu aja kelanjutan cerita Nina, Matthias sama PK Rollins di season 3. Season 3 kayaknya juga bakal pecah deh perang antara Ravka dengan Verda. Dan lagi-lagi The Cross bakal ada di situ karena ketambahan kasus obat keras Jurdaparem yang mau diselidiki The Cross. Yang mana Jurdaparem inilah salah satu terobosan kimia penguat kekuatan Visa yang disalahgunakan sama pihak Verda buat masukin teroris mbak-mbak Heartlander ini buat mengusik pas pengangkatan Raja Nikolai. Kasian banget sih mbaknya dibelah sama Lina.
Mampus dah. Sebelum ke review, gue mau nambahin satu lagi nih. Kalian nyadar kan ada lebah yang nempel di lengannya Mbak Zoya? Ini maksudnya apa ya? Random banget kok tiba-tiba ada lebah di tengah padang pasir nemplok gitu aja. Nah ternyata ini ada maksudnya guys. Nggak cuma sebatas adegan random, tapi ini adalah sebuah easter egg. Kalau yang ngikutin novel mah mungkin udah ngerti ya. Lebah ini ternyata sebagai pertanda munculnya Saint Elizabetha, salah satu orang suci yang bisa ngendalikan lebah gitu. Jadi ini ada kaitannya sama sosok yang mungkin bakal muncul di season selanjutnya. Nah, Shadow and Bone season 2 ini buat gua seru dah. Walaupun episode 1 sampai 3 masih kerasa bingung, tapi masuk episode 4 sampai selesai udah nyaman lagi nih pembawaannya dan paham ceritanya mau dibawa kemana. Makin luas world buildingnya ketimbang season 1, makin banyak karakter yang ditampilin. Cuma sayang nih ya, buat gua ada di eksplorasinya yang terlalu terburu-buru. Tiba-tiba udah di sana, udah di sini. Beberapa plot juga terkesan nanggung atau bahkan nggak dikasih nafas buat mendalami karakternya. Rasanya kayak di press gitu, dipadetin jadi 8 episode doang. Kayak contohnya masa lalunya Jasper yang menarik buat dikulik, cerita Sang Taneyar yang keren juga kalau dieksplor nih, termasuk pas pencarian Firebird. Itu tuh terlalu cepet nggak sih jarak bagra cerita sampai ngasih tahu Kemal. Kejutannya pun jadi berasa kurang heboh, kurang enak, padahal itu twist yang cukup gede loh hitungannya. Terus apalagi ya, perang antara pasukan Grisa Krigan sama pasukan Nikolai juga terasa kurang greget nih. Harusnya kan ini perang besar ya, tapi rasanya cuma segitu doang, secuil. Ya jujur li, seri ini sebenarnya punya potensi gede banget sih. Bisa jadi kayak Game of Thrones lah setidaknya. Kalau aja eksekusinya dibikin lebih megah, skalanya pun juga digedein lagi, eksplorasi karakternya dikasih jatah lebih banyak. Wih, bakal jadi makin epic dan pecah nih Grishaverse. Apalagi kalau scoringnya juga digarap dengan lebih niat. Tiap kali The Cross muncul, scoring The Cross muncul, cerita Alina muncul, scoring khasnya yang muncul. Ya kayak Game of Thrones lah, scoring khusus Targaryen, Stark, Lannister itu kerasa banget. Di Shadow and Bone itu ada, tapi nggak kerasa kuat scoringnya. Sayang banget sih nggak bisa sampai titik itu. Ya mungkin karena terkendala budget kali ya. Tapi overall, ini series worth it banget kok buat diikutin. Recommended, seru, asik. Untuk skala series fantasi remaja dewasa udah cukup banget lah. Nggak sabar gua nungguin season 3 bakal kayak gimana. Moga aja nggak di cancel. Oke, jadi segitu aja guys penjelasan ending sama review tipis-tipis Shadow and Bone season 2 dari sini aja. Semoga kalian paham. Kalau masih bingung, langsung komen aja di bawah. See you on the next video and bye.